masakanku hari ini ya. Ini adalah teri pete ya, teman-teman. Teri karo pete, teman-teman. Ya, ini terinya teri Medan ya. Kalau teman-teman ada teri belah ya boleh. Ini teri Medan, tak kasih pete, tak kasih sambal. Cuma cabai aku nggak banyak ya teman-teman. Pertama aku nggak suka cabai banyak. Kedua teman-teman cabai lagi larang 90.000 cabai teman-teman. Jadi aku pakai cabai keriting tadi 3, cabai kecil juga 3 nih ya. Teri karo pete teman-teman, teri pete ya teman-teman, mantap ya. Ini aku pakai nasi panas saja udah enak teman-teman, untuk buka sahur ya, untuk buka puasa juga bisa, untuk sahur juga bisa, untuk biasa hari biasa ya rapopo. Ini kering gini teman-teman, dikeringin ini awet sebulan. Kalau teman-teman pergi ke luar negeri gitu ya, suka bawa makanan itu ya, nah ini bisa. Kalau teman-teman ada kacang tanah ya teman-teman, bisa kasih kacang, bisa kasih tempe ya teman-teman, dicampur kacang, tempe, teri, pete, wes mantep. Ini kan aku tadi kan nggak mau pakai tempe, tempenya aku masukin di sini karena aku sudah masak tempe. Nanti nggak mentok ya, nanti nggak apa namanya, nggak sama gitu. Ini soalnya hari ini aku kan masak buncis sama tempe itu teman-teman. Ini masak buncis, aku punya buncis sama tempe ya. Tempe separuh ini udah kemakan sedikit tuh. Jadi ini untuk sahur bisa, untuk buka puasa bisa. Jadi masakanku hari ini ya teri pete karo buncis tempe ini ya teman-teman, biar teman-teman tahu ya. Ini buncis sama tempe ya, lihat kan teman-teman. Buncisnya tak potongin panjang-panjang agaan. Kemarin kan kecil-kecil, jadi aku pasang panjang-panjang karena ini pakai kuah, aku kasih kuah. Ini bisa untuk sahur, untuk buka puasa. Kalau teman-teman lebaran ya, ini bisa untuk makan pakai lontong teman-teman ya. Kalau teman-teman yang lebaran itu, besok kalau lebaran ya, ini bisa. Ini santannya nggak terlalu kental. Kalau teman-teman mau kental silahkan ya. Ini aku tadi pakai separuh kara. Karanya cuma separuh teman-teman, karena aku nggak mau kental. Suamiku nggak suka kental-kental ya, maunya yang penting ada kuah. Suamiku nggak suka kuah santan, maunya apa, masakan itu yang kuahnya bening, maunya begitu. Cuma kalau ini kalau nggak pakai santan kan nggak enak, sehingga aku kasih kara separuh teman-teman ya, buncis sama tempe ya. Nah ini tadi aku bilang teri sama pete ya teman-teman. Kalau teman-teman apa namanya ada kacang tanah, kasih kacang tanah, mantep. Aku nggak punya kacang tanah, aku nggak ke pasar. Udah berapa hari aku istirahat di rumah. Pada hari aku batuk teman-teman. Ini sekarang sudah seminggu, sudah apa namanya, sudah sembuh, tinggal pemulihan teman-teman ya. Gitu. Anakku sakit juga, anakku sakit radang. Ke dokter sudah 800, sudah opnam di rumah sakit 1,5 hari. Gitu teman-teman. Jadi aku nggak enak badan, aku nggak mau nularin orang teman-teman. Aku kalau nggak enak badan aku nggak keluar dari rumah, aku baru keluar kalau sudah sembuh ya teman-teman. Nah aku sampai minum susu beruang segala. Kemarin suamiku beli susu beruang 10 biji, jadi minum susu beruang teman-teman. Batuk nggak sembuh-sembuh, nggak tahu kenapa teman-teman. Aku tuh sehat, nggak pusing, nggak panas, nggak apa, tiba-tiba aku batuk nggak karuan tuh. Mungkin ada orang yang sirik sama aku, berbuat jahat sama aku, sehingga ngirim-ngirim setan gitu. Rumahku itu teman-teman ya, aku cerita bau bangkai teman-teman, padahal nggak ada bangkai. Rumahku bersih, aku pel pakai detol, pakai lisol tuh. Dari belakang itu sudah bau bangkai, kantorku bisa bau bangkai, kamarku bau bangkai, di mana-mana tuh teman-teman. Aku ke kamar mandi juga bau bangkai. Coba kayak gitu teman-teman. Aku percaya nggak percaya ya, aku kan orang modern, aku nggak percaya, tapi ya nyata, fakta itu teman-teman. Akhirnya apa teman-teman, aku bersihin semua, aku pel
pakai detol, pakai Lysol, lap-lap tak keluarin, apa keset-keset tak buang semua. Rumahku kasih semua minyak urapan, teman-teman, yang dari gereja sesuai agamaku ya, teman-teman. Aku kan orang Nasrani, jadi aku kasih semua minyak-minyak urapan. Aku berdoa, aku menyanyi, aku memuji, udah gitu, teman-teman. Aku berdoa sama Tuhan, biarinlah orang berbuat jahat sama aku, biarin Tuhan yang balas, aku serahin semua sama Tuhan, gitu, teman-teman. Jadi aku sampai tuh teman-teman 4 hari aku susah bangun, mata ndak bisa melek, teman-teman. Tapi aku tekadi, aku tetap kerja, aku tetap masak untuk anakku, untuk suamiku, aku tetap kerja, aku ngepel, nyapu, semuanya, teman-teman. Sudah tak lakukan sendiri karena aku nggak punya pembantu. Anakku sakit, aku sakit, suamiku sendiri kan harus kerja. Apalagi mau lebaran, pengeluaran besar ya, teman-teman, harus ngasih THR, harus bagi makanan. Nah kayak gitu, teman-teman. Jadi aku kerja, tetap aku kerja, sakit itu aku kerjaan rumah, maksudnya kerjaan di rumah tetap aku urusin. Aku nggak keluar rumah, tapi aku tetap kerja di rumah. Aku pel, aku sapu, semua aku bersihin, gitu, teman-teman. Ya gitulah, teman-teman, kita hidup penuh dengan orang-orang sirik, teman-teman, ya. Asal kita nggak sirik aja sudah. Aku prinsipku begitu, teman-teman. Biarin orang sirik sama aku, yang penting aku nggak sirik sama dia. Dah, ya dah, semua kan titipan ya, teman-teman. Semua yang kita miliki ini titipan, ndak usah kupikir ya. Kalau bukan milikku ya milik Tuhan, itu, teman-teman. Aku dulu teman-teman, sudah gimana gitu ya, teman-teman. Memang manusia ya, teman-teman. Aku juga manusia. Akhirnya melalui sakit Tuhan menyadarkan aku, teman-teman. Tuhan kasih warning sama aku. Benar, aku sekarang sudah los. Aku sudah ndak mau, biarin aja. Nanti Tuhan yang balas. Tuhan yang jadi hakim ya, teman-teman. Kalau orang dosa memuncak itu pasti dimusnahkan ya, teman-teman. Seperti Sodom dan Gomora tuh dimusnahkan sama Tuhan. Ada satu negara Pompei itu ya, daerah Roma itu, negaranya subur, bagus, akhirnya dimusnahkan ya, teman-teman. Banyak, ada 5 negara-negara itu yang dimusnahkan. Itu karena apa? Dosa manusia memuncak, teman-teman. Pada berbuat ini diberkati dengan tanah yang subur, dengan kekayaan yang bagus ya, teman-teman. Akhirnya masa berbuat maksiat ya, terus masih berbuat jahat ya, teman-teman. Tidak bertobat, akhirnya dimusnahkan. Seperti Sodom dan Gomora ya, itu ceritanya ya, teman-teman, kisahnya ya. Aku cerita, mungkin ya teman-teman bisa jadi pelajaran ya, diberkati dengan lembah tuh di Sodom dan Gomora itu subur, teman-teman. Itu daerah itu loh yang sekarang jadi Yordan, perbatasan ya, Yordan sama yang sekarang Palestina ya, teman-teman. Nah itu namanya Sodom, daerah Sodom dan Gomora zaman dulu. Sekarang udah musnah itu, udah dimusnahkan oleh Tuhan ya, oleh Allah ya, oleh Allah ya, teman-teman. Itu udah dimusnahkan karena itu penduduknya berbuat maksiat ya, teman-teman. Penduduknya jahat, suka sihir ya, suka ngirim-ngirim santet kayak gitu, suka berbuat mesum ya, berzina kayak gitu-gitu, istri orang dijual kayak gitu. Jadi orang-orang yang berbuat begitu ya, teman-teman, itu akhirnya musnah, teman-teman. Suami orang diambil kayak gitu. Sekarang kan ini banyak, teman-teman, di medsos itu ya, orang perselingkuhan itu. Banyak perempuan-perempuan sekarang miris, teman-teman. Pelakor ini makin ganas, ambil suami orang, nguras duitnya orang kayak gitu, teman-teman. Orang-orang begitu nanti juga dimusnahkan sama Tuhan kayak gitu ya, karena banyak itu orang-orang begitu manfaatin orang ya, kayak gitu tuh di medsos itu loh, teman-teman. Kemarin kan
anu viral ya, viral itu gayung-gayung pink, gayung hijau, gayung apa, gayung-gayung kayak gitu. Teman-teman itu sampai viral kemana-mana itu. Eh, sekarang pelakor itu aku kemarin lihat Instagram ya teman-teman, ini cerita sedikit tuh banyak itu yang begitu-begitu. Ya nggak tahu ini gimana nasib. Nah udahlah, kita perbaiki diri kita ya teman-teman. Ini kan kita juga perlu pengetahuan ya teman-teman. Sekarang itu udah nggak karuan teman-teman ya. PHK massal di mana-mana, penipuan banyak, orang berbuat jahat banyak. Sekarang kita harus waspada teman-teman. Bener harus waspada hidup ya. Khususnya teman-teman yang punya anak perempuan ya. Aku anakku laki, jadi aku nggak punya anak perempuan, anakku laki. Ponakan-ponakan juga banyak laki, aku ini keluarga besar banyak lakinya, perempuannya dikit, 1 2 ya teman-teman. Sehingga teman-teman teman-teman harus hati-hati yang punya anak perempuan ya, jaga anak kalian baik-baik ya teman-teman. Sekarang musim itu laki-laki nggak jelas semua teman-teman, nggak kerja, pengangguran, mau nipu orang, mau ngakali orang. Sekarang tuh banyak teman-teman begitu ya, mau berbuat jahat gitu. Sekarang banyak pelakor juga makin ganas ya teman-teman, jadi hati-hati. Wes kembali ya, aku kasih tahu ke teman-teman harus waspada kejahatan di mana-mana teman-teman ya. Kalau cari duit susah, PHK massal, banyak kejahatan teman-teman ya, baik kejahatan moral ataupun kejahatan beneran ya, real ya teman-teman. Itu sekarang hati-hati gitu ya teman-teman. Nah ini kembali ya, aku masak aku ya teman-teman. Apa sih warning ke teman-teman yang mendengar YouTubeku ya, supaya teman-teman juga hati-hati. Kita kembali ke sini ya teman-teman. Buncis sama tempe ya. Ini untuk buka sahur bisa, untuk buka bisa. Nah ini teri putih mantap. 2 ini ya teman-teman sudah mantap. Kalau teman-teman untuk makan ya sahur, untuk buka puasa, ini awet, untuk dibawa keluar juga awet. Kalau teman-teman pulang kampung bawa ini di perjalanan untuk makan bisa. Aku dulu kalau pulang kampung bawa nasi sendiri ya teman-teman, jarang aku beli ya zaman dulu. Aku ndak mau kotor-kotor tuh, anakku itu kalau makan kotor perutnya nggak kuat, maksudnya kalau makan makanan di jalan itu suka kan kotor ya teman-teman gitu. Anakku tuh nggak kuat dulu, panas terus panas muntah waktu kecilnya teman-teman, sehingga aku masak sendiri gitu teman-teman ya. Ini kembali ya ke sini, ini pengalaman hidupku aku share ke teman-teman ya. Nah, ini tempe sama buncis. Ini adalah teri sama petai. Ini nih teman-teman, mantep wis ya. Inilah masakanku hari ini ya. Semoga teman-teman suka masakanku yang sederhana, enak ya teman-teman. Sambil teman-teman denger shareku. Gitu ya teman-teman. Terima kasih, pagi menjelang siang ya teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman ya. Sehat selalu, salam semuanya. Teman-teman yang sudah monet ya, congratulations ya. Yang belum monet, kita semangat, nggak apa-apa ya, semangat para YouTuber, khususnya para pemula ya. YouTuber pemula semangat terus ya. Oke, gitu dulu teman-teman semuanya.